Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo, apa kabar sahabat? Jumpa kembali bersama saya dalam Positive Voice. Dan kali ini kita akan berbincang sedikit masalah makna di balik sebuah liburan. Ada loh, liburan ini kita hubungkan dengan sebuah kehidupan. Namun sebelumnya, seperti biasa, sebelum Anda menonton video ini, Anda subscribe, like, and share agar saya terus semangat dalam membuat video-video terbaru. Oke, terima kasih Anda terus memberikan informasi ini kepada yang lainnya dan sudah mensubscribe. Ya, sahabat, bicara soal liburan, siapapun di antara kita ingin sekali yang namanya liburan, dan Anda perlu liburan, refreshing. Karena biasanya prestasi orang-orang yang suka berlibur atau sering berlibur ini lebih cemerlang daripada orang-orang yang menyiksa dirinya dengan bekerja terus-menerus. Dan Anda butuh itu ya, karena kalau Anda tidak pernah liburan, maka Anda akan menjadi jenuh. Dan satu hal, pekerjaan yang kita lakukan terus-menerus secara rutin dan berulang-ulang ini akan membuat kejenuhan, dan Anda harus refreshing atau liburan. Oke. Nah, ternyata dari liburan ini, sahabat, ada satu makna yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan. Jadi gini, kalau Anda ingin liburan, pasti yang Anda pertama lakukan adalah Anda mencari tempat yang akan dituju. Betul? Di mana sih tempat yang bagus, di mana sih tempat yang enak, maka Anda akan cari dengan mencari di Google di mana tempat-tempat liburan yang menyenangkan. Setelah Anda cari, ya, dari mulai nama, alamat, aksesnya, fasilitasnya, dan sebagainya, nah, Anda ini seakan-akan sudah tahu, gitu, padahal belum pernah ke sana. Itu gunanya kalau kita mencari tahu tempat yang akan kita tuju. Betul kan? Sama dengan sebuah kehidupan, kalau Anda ingin sukses dalam usaha misalnya, tentunya Anda juga harus mencari tahu apa usaha yang Anda ingin cari. Cari dan gali informasi selengkap-lengkapnya tentang usaha tersebut. Dari mulai jenis usahanya, bagaimana bahan bakunya, bagaimana pemasarannya, dan sebagainya, termasuk nanti Anda mencari bagaimana merekrut karyawan dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk Anda memiliki tujuan dalam membuat sebuah usaha, gitu ya. Dan langkah berikutnya adalah setelah Anda tahu di mana tujuan tempat wisata yang Anda akan tuju, maka Anda mulailah bergerak. Jangan diam aja, nggak mungkin sampai ke tempat tujuan. Maka itu Anda mulai bergerak, lakukan perjalanan, dan tentunya butuh alat transportasi. Kalau Anda punya kendaraan sendiri, enak ya, tinggal langsung jalan, Anda menuju ke tempat lokasi wisata. Tentunya dengan mengecek dulu apakah mobilnya fit atau tidak dan sebagainya. Setelah itu Anda langsung jalan. Tapi kalau Anda tidak mempunyai kendaraan sendiri, maka Anda harus mencari cara alternatif kendaraan apa yang harus Anda gunakan. Entah menggunakan motor kah, atau sewa charter mobil dan sebagainya gitu ya. Nah, ini satu hal juga kalau kita terapkan dalam kehidupan, maka kalau tadi kita mau ke lokasi wisata harus mempunyai transportasi, alat untuk menuju ke sana. Dalam sebuah usaha, maka Anda harus memiliki kendaraannya. Apa itu? Yaitu orang yang bisa membawa Anda menuju kesuksesan. Artinya Anda butuh mentor, Anda butuh guru yang bisa mengajari Anda bagaimana melakukan sebuah usaha. Butuh bimbingan. Kalau Anda nggak dibimbing, Anda lakukan sendiri, agak sulit dan lama untuk sukses. Tapi kalau kita dibimbing oleh orang yang sudah punya pengalaman dalam bidang yang akan kita lakukan, maka ini akan lebih mudah dalam proses sukses, lebih cepat dalam proses sukses. Karena kita diajari tahap demi tahap untuk mencapai sebuah kesuksesan dari usaha yang kita akan bangun. Gitu ya. Dan berikutnya, kalau Anda sudah menemukan pembimbingnya, kalau Anda sudah menemukan mobil yang menuju tempat wisata, maka Anda nikmatilah perjalanan tersebut. Nah, ini lebih menarik nih sahabat. Wisata yang menyenangkan itu adalah menikmati setiap proses perjalanan menuju tempat wisata. Karena dalam perjalanan ini akan banyak cerita yang unik, menarik, dan sebagainya. Maka itu nikmatilah perjalanan menuju tempat wisata. Dan dalam perjalanan ini Anda jangan menikmati sendiri, tapi Anda nikmatilah dengan orang-orang sekitar Anda. Bercandalah dengan orang-orang di sekitar Anda, dengan keluarga Anda, sehingga perjalanan menuju tempat wisata menjadi menyenangkan. Iya kan?
Anda bisa bayang kalau Anda senangnya cuma sendiri, senyum-senyum sendiri, nggak pernah bercanda dengan sekitar Anda, maka perjalanan wisata nggak enak tuh, gitu ya. Sama dengan kehidupan, kalau Anda ingin membuka sebuah usaha, maka nikmatilah perjalanan atau proses usaha yang Anda jalani. Kemudian Anda berbagilah dengan orang-orang di dalam usaha tersebut. Jangan Anda sendiri dalam bekerja, tapi teamwork Anda harus dilakukan sebuah komunikasi yang bagus, kerjasama yang bagus, saling mengisi, saling berbagi dalam menjalani sebuah proses usaha. Ini akan terasa nikmat gitu ya. Karena dalam sebuah usaha nanti akan mendapatkan banyak tantangan, banyak cobaan. Kalau Anda kerjakan sendiri, Anda nggak bakal selesai. Tapi kalau Anda kerjakan dengan tim Anda, berbagi dengan tim Anda, maka ini akan mencapai sebuah kesuksesan. Oke? Dan berikutnya yang terakhir adalah kalau Anda sudah sampai di tempat wisata, maka nikmatilah pemandangan yang luar biasa di tempat wisata tersebut. Dan Anda merasa kecil di hadapan Allah, karena ternyata Allah bisa memberikan satu tempat yang indah di tempat wisata yang Anda tuju, gitu ya. Kemudian, nikmati tempat wisata tersebut. Anda berpikir bahwa tidak semua orang bisa sampai di tempat itu. Anda dipilih Allah untuk sampai ke tempat itu untuk refreshing, menikmati luar biasa indahnya alam. Sama dengan sebuah usaha, kalau Anda sudah mencapai titik di mana Anda sukses, maka sekali lagi Anda nikmati. Ini adalah nikmat yang luar biasa, Anda bisa mencapai titik ini. Berbagilah kebahagiaan dengan orang-orang yang ada dalam tim Anda. Kemudian Anda berpikir bahwa Allah telah memilih Anda untuk usaha ini. Tidak semua orang bisa mencapai titik usaha ini, maka syukurilah usaha yang Anda sedang jalani. Dengan Anda bersyukur, maka Anda akan tidak sombong dan Anda akan menjalani usaha ini dengan lebih hati-hati dan juga berbagi kepada orang yang belum pernah melakukan usaha. Sama dengan tempat wisata, kalau Anda sudah mencapai sebuah titik di mana Anda sampai di tempat wisata tersebut, maka Anda pun akan berbagi cerita kepada yang lain, oh ternyata tempat wisata ini enak dan sebagainya. Begitu juga dengan usaha. Kalau Anda ingin usahanya sukses, maka mulailah Anda berbagi pada orang lain untuk bisa melakukan usaha yang sama. Ini bukan menambah Anda menjadi bangkrut, tapi insya Allah ini akan menjadi berkah. Berapa banyak usaha-usaha di luar sana yang akhirnya berkembang karena mereka mengajak orang lain untuk melakukan usaha yang sama dan tentunya melatih mereka untuk sukses juga. Orang lain sukses, Anda pun akan menjadi sukses. Oke? Itu dia sebuah filosofi makna di balik sebuah liburan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan selamat melaksanakan liburan dan selamat melaksanakan usaha untuk Anda. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Yos Asma Saputra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.